Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Para pecinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala, kita mengawali majlis kita di program Lentera Hati, persembahan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan. Tabarrukan bi Ummil Quran, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita. Allah berikan futuh kepada kita, Allah berikan ridha kepada kita, sehingga kita bisa an-naf'u wal intifa' daripada program ini. Ngaji kitab Nasaihud Diniyah, mudah-mudahan barakah, manfaat dan maslahah. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kita semua diberikan istiqamah dalam mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan-larangan Allah. Diberikan rasa cinta di hati kita oleh Allah untuk bisa mencintai Allah Subhanahu tabaraka wa taala dengan sempurna, bisa mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam dengan sempurna pula. Al-Fatihah li ridhaillah wa muhabbati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi syam zahiran batina fi afiyah wa salamah fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah. دافعه لكل شر جانبه لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وشيخكم علينا أن الله ينور قلوبنا قليبنا بالهدى والتقى والعفاف والغنى وأن الله يقضي جميع حاجتنا وسهل جميع أمورنا وأن يملأ قلوبنا بالإيمان وأن يوفر لنا بالعلوم النافعة والأرزاق الواسعة وأن يختم لنا بالحسنى وأن يزدنا علما قلبا خاشعا عملا صادقا قبلا وأن يبارك لنا في جميع أحوالنا يا الله يا الله يا الله. افتح علينا فتوح العارفين وعلى كل نية صالحة بجاه النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Saudara-saudaraku, para pecinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala, di dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, Al-Habib Abdullah Ba'al Al-Haddad memberikan mutiara nasihatnya kepada kita. Beliau berdoa untuk kita semua. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, semoga Allah merahmati kalian semua. Ketahuilah anna an-nasa bin nisbah ilal muamalah fi umuri dunya ala salasati aqsam. Sesungguhnya manusia jika dikaitkan dalam urusan muamalah fi umuri dunya, dalam urusan dunia, ala salasati aqsam, ada 3 model orang, ada 3 tipenya. Tipikal yang pertama adalah al-qismul awal al-ma'rufuna bis-salahi wal khairi wal wara. Ada orang yang memang terkenal dengan kebajikannya, dengan kebaikannya, dengan sosialnya, jiwa kemasyarakatannya. Terkenal sebagai orang-orang bijak, orang baik. Juga terkenal dengan kehati-hatiannya, dia wara' dalam urusan dunianya. Maka ketika kita menemukan tipikal orang yang sedemikian rupa, tajuzu muamalatuhu mutlaqa, bolehlah bagi kita untuk melakukan muamalah urusan dunia secara mutlak, tanpa tanya, tanpa itu sudah. Tidak ada yang mengkhawatirkan dari kepribadian tipikal manusia yang sedemikian rupa. Maka tidak perlu ditanya ini dari mana, barang ini dari mana, tidak perlu begitu. Wala taftih juga gak perlu diinterogasi.
diteliti detail-detail, enggak perlu, karena memang orangnya sudah terkenal sebagai orang yang bajik, orang yang baik, orang-orang yang ahli bersedekah, orangnya memang ahli wara, menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam syubhat apalagi haram. Masih adakah tipikal yang sedemikian? Wallahu a'lam, tapi kita yakin masih ada dan insyaallah masih banyak. Yang kedua, wal qismus tsani, tipikal yang kedua adalah humul majhulun alladzina la ta'rifuhum bi salahin wa la takhlitin wa ahwaluhum masturatun anka. Tipikal yang kedua adalah orang-orang yang tidak diketahui. Anda tidak kenal dengan orang itu, apakah orang itu adalah min ahli salah, orang-orang yang baik, min ahlil khair. Tidak terkenal juga takhlid, mencampur baur hartanya, maksudnya asetnya campur baur. Tidak terkenal, Anda tidak tahu tentang orang ini. Ahwaluhum masturatun anka, kepribadian, kondisi dan realita daripada orang itu Anda tidak tahu memang. Apa kata Al-Habib Abdullah Ba'al Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah? Tajuzu muamalatuhu mutlaqah. Juga boleh secara mutlak muamalah dengan orang yang memang kita tidak tahu bagaimana kepribadian orang tersebut. Namun, walakin yustahabbu as-su'al wa taftish in amkana bi rifqin wa duna idha. Wa huwa min al-wara' al-mustahab. Namun disunahkan, yustahab, dianggap baik ketika bermuamalah dengan orang yang tidak kita kenal kebaikannya, kewaraannya itu, dianggap baik untuk bertanya. As-su'al wa taftish. Mohon maaf, Anda kulak dari mana? Diteliti barang-barangnya semuanya. Kalau memang kondisi memungkinkan. Tapi ada catatan, in amkanah itu adalah birifqin wa duna iza. Ya, dengan lembut, dengan halus Anda bertanya. Wa duna iza, tanpa menyakiti perasaannya. Tetap dijaga perasaannya. Masya Allah. Inilah kewaraan yang mesti dibangun di dalam kepribadian kita. Tidak kenal dengan siapa kita muamalah, ya secara zahir dia muslim, tapi kita kan tidak tahu bahwa dia min ahli salah atau tidak, dia takhlid apa tidak, kita tidak tahu. Oleh karenanya disarankan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, diberikan nasihat kita agar bertanya dan taftish, ya, diperiksa semua. Tapi catatannya adalah birifkin wa duna idain, dengan lembut, dengan halus, tanpa melukai perasaan yang bersangkutan. Baik, tipikal manusia yang ketiga untuk kita bisa bermuamalah dalam hal urusan duniawi dengan dia adalah orang-orang yang terkenal takhlid, campur baur, yang hitam masuk, yang putih masuk, wa qillatil wara lagi, ya, qillatil wara, ya, minim kewaraan darinya, minim kewaraan, ya, menjaga diri agar tidak terjerumus kepada hal yang syubhat, itu wara itu. Belum zuhud ini, wara saja, menjaga diri. Jadi orang-orang yang memang Anda sudah kenal, orang ini orang apa ya, lauran lah. Jadi campur, ini masuk semuanya. Bagi kita orang-orang yang bertakwa sebaiknya tidak bermuamalah dengan tipikal yang ketiga ini. Kalau toh memang butuh,
penting untuk bermuamalah dengan yang bersangkutan, maka dikuatkan ta'akkada alaihi ay yuqaddima at-taftish wa su'al. Maka dikuatkan, ya tanya benar ini, serius tanyanya, diperiksa benar ini, amma ya'khudhuhu min aydihim, tentang apa yang akan kita ambil dari orang tersebut. Inilah kewaraan, wa dzalika minal wara' al-muhim, inilah kewaraan yang senantiasa kita jaga. Karena segala sesuatu itu ada dampak nanti, baik secara hukum maupun efek bagi perkembangan kejiwaan kita. Kemudian fa amma idza alima aw ghalaba ala dhannihi fi syakhsin muayyanin anna jami'a amalihi haram fatahrumu alaihi muamalatuh. Kemudian jika Anda tahu, yakin, atau di dalam firasat, di dalam zon Anda, dugaan Anda bahwa orang ini mayoritas hartanya atau bahkan keseluruhan daripada hartanya adalah haram, maka fatahrumu alaihi muamalatuhu, maka muamalah dengan orang seperti ini juga berdampak haram. Wa kadzalika, demikian pula haram hukumnya bermuamalah idza alima, jika Anda yakin, jika Anda tahu, anna aktsara malihi haram, bahwa mayoritas daripada harta itu orang merupakan hal yang haram. Wa annal halala fi yadihi azizun nadir, dan yang halal di dalam orang itu hanya sedikit, jarang sekali. Maka hal-hal seperti itu juga dihukumi haram bermuamalah dengan orang yang bersangkutan. Ada sebagian ukala bertanya kepada Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah mengenai seseorang yang bermuamalah dengan sultan, dengan penguasa. Ditanya Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah, hal yu'amiluhu amla, apakah kita boleh bermuamalah dengan orang itu? Maka dijawab oleh Sayyidina Ibnul Mubarak, in kana la yu'amilu illa sultan faqat fala tu'amilu. Jika muamalahnya orang itu hanya murni dengan penguasa, maka tahan diri untuk tidak bermuamalah dengan orang itu. Tetapi ketika ada seseorang itu bukan hanya bermuamalah dengan sultan, dengan penguasa, juga muamalah dengan orang lain, masyarakat banyak, ya, fa'amilhu, maka boleh kita bermuamalah dengan orang yang bersangkutan. Saudara-saudaraku, sedemikian pentingnya bagi kita untuk bisa menjaga diri dalam muamalah kita. Terlebih, Masya Allah ya, hasil daripada muamalah itu nanti akan menjadi konsumsi kita, konsumsi bagi anak-anak dan keluarga kita. Maka ketika demikian, dampak yang terjadi, waman akalal haram asad jawarihuhu sya'am abah. Kalau konsumsi kita sudah tidak halal, maka dampaknya bagi kita, jiwa kita akan menjadi jiwa yang pemberontak. Kepribadian kita menjadi kepribadian yang tidak patuh, senantiasa durhaka, tidak punya ghirah kepada keagamaan kita. Dalam beberapa keterangan terdahulu, sedemikian tahu kita bagaimana dampak daripada hal-hal yang haram jika kita mengkonsumsinya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua, anak-anak kita, keluarga kita semua,
Allah berikan rizki yang halal, bermuamalah dengan orang-orang yang terkenal dengan kebaikannya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang menjaga kewaraan. Kita juga penting untuk menjaga kewaraan itu agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak jelas hukumnya. Terlebih mudah-mudahan Allah jaga, berikan kekuatan agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang haram, baik haram dikonsumsi maupun yang bukan konsumtif, perdagangan, beli mobil dan lain sebagainya. Masya Allah, jika kita betul-betul tahu kalau orang itu laisa min ahli salah, bukan orang yang baik, bukan orang-orang yang menjaga diri, ya, orang-orang yang tidak menjaga diri dari keharaman, maka hindari. Tapi alhamdulillah secara zahir orang-orang saudara-saudara kita yang menjadi mayoritas di negeri ini adalah muslim. Nah, maka tipikal yang kedua yang kita gunakan, kalau kita tidak bisa menggunakan tipikal yang pertama, memang bermuamalah dengan orang-orang yang sudah terkenal kebaikannya dan kewaraannya. Ya, paling tidak ketika bermuamalah dengan orang yang tidak dikenal, sebaiknya kita sedikit bertanya, ya, dengan lembut, dengan bijak, tanpa menyakiti perasaan daripada yang bersangkutan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allah jaga kita dan keluarga kita tidak terjerumus kepada keharaman. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab.